Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina Silviana dari kelas PAIB. Di sini saya akan mempresentasikan PPT dari kelompok saya, sejarah perkembangan pendidikan Islam di Indonesia pada masa prokolonialisme dan masa kolonialisme. Latar belakang pendidikan Islam memiliki sejarah panjang pada masa prokolonialisme dan kolonialisme. Pada masa prokolonialisme, Islam datang ke Indonesia melalui jalur perdagangan dan jalur pernikahan antara orang Muslim dan penduduk pribumi. Islam diajarkan melalui pesantren-pesantren seperti yang diajarkan oleh Wali Songo. Sedangkan pada masa kolonialisme, terutama pada masa Belanda datang untuk mempengaruhi perkembangan pendidikan agama Islam. Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama yang didirikan di Indonesia, tepatnya di Aceh pada abad ke-10 Masehi yang didirikan oleh Al-Malik Ibrahim bin Mahdun. Kemudian raja keduanya adalah Al-Malik Al-Saleh dan raja ketiganya Al-Malik Sabarsyah pada abad ke-15 Hijriah. Menurut Ibnu Battuta, sistem pendidikan di kerajaan Samudra Pasai ini meliputi fikih bermadhab Syafi'i dan mendirikan majelis seperti halakoh dan lainnya. Kemudian ada Kerajaan Demak. Kerajaan Demak adalah kerajaan pertama yang didirikan di Pulau Jawa. Raja Majapahit bernama Sri Kertabumi memiliki anak yang dinamai Raden Fatah dari istrinya yang bernama Putri Cempah. Kerajaan Demak berdiri pada tahun 1518 Masehi. Di bawah kepemimpinan Raden Fatah, Kerajaan Demak menjadi pusat pendidikan agama Islam, sehingga beliau memiliki gelar resmi, yaitu gelar Sunan dengan ditambahi nama daerahnya, yang menjadi Sunan Gunung Jati. Kemudian ada Kerajaan Tidore, kerajaan Islam di Maluku. Islam masuk ke Maluku dibawa oleh mubalik dari Jawa sejak zaman Sunan Giri dari Malaka. Raja Malaka pertama yang masuk Islam adalah Sultan Ternate yang bernama Mahrum pada tahun 1465 sampai 1486 Masehi. Dakwah Islam di Maluku mengalami dua tantangan, yaitu orang-orang yang animisme dan orang Portugis yang mengkristenkan penduduk Maluku. Kemudian ada Kerajaan Islam Banjar, kerajaan pertama yang masuk di Pulau Kalimantan pada abad 15 Masehi yang dibawa oleh Sunan Bonang dan Sunan Giri. Selanjutnya ada Kerajaan Gorontalo, kerajaan Islam di Sulawesi. Rajanya bernama I Malingkaang Daeng Mayonri yang kemudian berganti nama dengan Sultan Abdullah Awalul Islam. Menyusul di belakangnya Raja Goa bernama Sultan Alauddin. Dalam waktu 2 tahun, seluruh rakyatnya telah memeluk agama Islam. Kemudian sejarah perkembangan pendidikan Islam pada masa kolonialisme, yaitu pada masa Belanda, Jepang, dan Sekutu. Awalnya Belanda datang ke Nusantara hanya untuk berdagang, tapi karena kekayaan Nusantara mengubah tujuan Belanda itu, dan dari situlah kemudian Belanda menanamkan semboyan 3. Apa saja sih semboyan 3G itu? Yang pertama ada gold, emas atau kekayaan bangsa Indonesia. Yang kedua ada glory, kemenangan dan kekuasaan. Dan yang ketiga ada gospel, upaya stabilisasi terhadap umat Islam di Indonesia. Kemudian sistem pendidikan Islam pada masa kolonialisme Belanda. Yang pertama ada sistem pendidikan Hindu Islam. Di sini ada 2 sistem, yaitu sistem keraton dan sistem pertapa. Sistem keraton di mana adalah guru mendatangi murid, dan sistem pertapa adalah murid yang mendatangi guru. Kemudian yang kedua ada sistem surau atau langgar, di mana agama Islam diajarkan di surau-surau dengan metode ceramah. Dan yang ketiga ada sistem pendidikan pesantren, di mana pesantren didirikan untuk mengajarkan tentang tasawuf. Kemudian pendidikan Islam masa penjajahan Jepang. Jepang masuk ke Indonesia setelah berhasil mengusir pemerintah. Jepang menguasai Indonesia pada tahun 1942 Masehi dengan membawa semboyan Asia Timur Raya untuk Asia. Kebijakan Jepang untuk mendekati umat Islam di Indonesia. Yang pertama ada KUA, Kantor Urusan Agama. Dan yang kedua ada pondok-pondok pesantren besar yang sering mendapat kunjungan. Ketiga ada pemerintahan Jepang mengizinkan pembentukan barisan Hizbullah. Dan yang keempat, pemerintah Jepang juga mengizinkan berdirinya sekolah tinggi Islam. Maksud dari pemerintah Jepang menampakkan diri seakan-akan membela kepentingan Islam tidak lain hanyalah upaya Jepang menyusun kekuatan dari umat Islam dan nasional Indonesia agar dapat dibina dengan kepentingan Perang Asia Timur Raya yang dipimpin oleh Jepang.
Pendidikan Islam masa sekutu. Pada masa sekutu di Indonesia, khususnya pada Perang Dunia Kedua, perkembangan pendidikan Islam menghadapi berbagai tantangan. Sekutu yang menduduki Indonesia mempengaruhi seluruh sistem pendidikan, termasuk pendidikan Islam, meskipun terdapat keterbatasan dan hambatan. Dari sini dapat disimpulkan sejarah perkembangan pendidikan Islam pada masa prakolonialisme dibagi menjadi dua, yaitu pendidikan Islam pada masa kerajaan Islam di Indonesia dan pendidikan Islam pada masa kerajaan Belanda dan Jepang. Pendidikan Islam pada masa kerajaan Islam meliputi kerajaan Aceh, kerajaan Islam di Jawa, kerajaan Islam di Maluku, kerajaan Islam di Kalimantan, kerajaan Islam di Sulawesi, pendidikan Islam pada masa Wali Songo. Sejarah perkembangan pendidikan Islam pada masa kolonialisme Belanda, Jepang, dan Sekutu.